Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis berusia 20 tahun yang bernama Katia. Diketahui Katia ini tidak memiliki ayah alias seorang yatim, dan sekarang ia tinggal di sebuah desa kecil bersama kakeknya yang bernama Ivan. Sedangkan ibu Katia sendiri sudah menikah lagi yang sekarang mengikuti suami barunya tinggal di luar kota. Sang kakek yaitu Ivan, rupanya dia adalah seorang veteran perang dunia kedua yang kini sedang menikmati masa pensiunnya. Terlihat saat itu dia pun sedang berkumpul dengan bapak-bapak di sana untuk bertanding catur. Шах, вот так. Погоди. Di lingkungan yang sama ada 3 orang pemuda. 3 orang pemuda itu cukup pegadulan dan seringkali menggoda gadis-gadis di sana. Terbukti saat Katia melewati apartemen mereka, di sini Katia pun dipanggil dan diminta untuk menunggu sebentar. Diketahui 2 orang dari mereka ini rupanya teman sekolah Katia. Saat 2 orang itu turun menghampiri Katia, di sini mereka tiba-tiba mengajak Katia untuk mampir sebentar ke apartemennya. Awalnya Katia menolak. Akan tetapi, kedua temannya itu langsung menjelaskan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun sahabat mereka yang bernama Daniel, yang mana mereka kini sedang mengadakan pesta di apartemennya. Dengan begitu, karena tidak enak, Katia pun akhirnya bersedia untuk mampir ke atas sana. Ketika sudah di dalam, Katia cukup terkejut melihat banyak botol alkohol di atas meja. Di sini, Daniel pun langsung menuangkan minumannya untuk disuguhkan kepada Katia. Namun, Katia menolaknya karena Katia tidak pernah abok-abokan. Akan tetapi, setelah mereka terus mendesaknya, pada akhirnya Katia terpaksa mencicipi minuman tersebut. Kemudian di sini juga mereka meminta Katia menyanyikan lagu ulang tahun untuk Daniel karena kebetulan Katia pandai bernyanyi. Namun saat Katia sedang lengah, tiba-tiba salah satu temannya yang bernama Isro menuangkan sebuah serbuk ke dalam minuman Katia. Bravo. Tak lama kemudian, kepala Katia tiba-tiba merasa pusing dan mual. Lantas, Katia pun meminta izin untuk ke toilet. Akan tetapi, bukannya ditunjukkan di mana kamar mandinya, para pria itu malah mengarahkan Katia ke ruangan lain. Di sana, Katia yang menyadari niat mereka, terlihat jelas Katia pun mulai tidak nyaman. Sontak, Katia pun memutuskan untuk pulang. Akan tetapi, Katia yang semakin pusing, ia seketika tak berdaya, hingga pada akhirnya Katia pun diperkaos oleh mereka secara bergantian. Setelah selesai, para pemuda itu akhirnya menyuruh Katia pulang karena langit sudah mulai gelap. Isro juga sempat memberikan uang untuk Katia sebagai terima kasihnya. Terlihat Katia benar-benar menyesali kejadian itu karena selama ini dirinya selalu menjaga ketingtingannya. Katia pun membuang uang pemberian Isro tadi karena harga diri Katia tidak sebanding dengan jumlah uang berapapun. Setelah melihat Katia pergi, salah satu dari mereka yang bernama Ferran sempat merasa bersalah kepada Katia karena Katia adalah teman sekolahnya. Namun, Isro dan Daniel dengan santainya menenangkan Ferran bahwa semuanya akan baik-baik saja. Katia yang sudah tiba di rumah, ia pun menangis terisak-isak karena kejadian yang menimpanya seketika membuat dirinya trauma. Melihat Katia menangis, sang kakek yaitu Ivan langsung menghampirinya. Awalnya sang kakek tak mengerti dengan apa yang terjadi pada Katia, sebab Katia tidak mau menceritakan kejadian itu. Akan tetapi ketika Ivan melihat darah keluar dari pangkalnya, ia pun seketika mengerti apa yang telah terjadi. Lantas dalam keadaan hancur hati, Katia langsung menceritakan yang sebenarnya. Katia juga menyebutkan bahwa yang telah melakukannya adalah Daniel, Isro, dan Ferran. Setelah mengetahui semuanya, Ivan yang tidak mau tinggal diam, dia pun langsung berencana untuk meminta pertanggungjawaban mereka bertiga. Singkat waktu, saat Ivan akan mendatangi apartemen mereka, tiba-tiba Ivan dihentikan oleh tetangganya.
Иди, Катя. Si tetangga yang melihat Ivan begitu emosi, dia pun mencoba bertanya baik-baik kepada Ivan apa yang sudah terjadi. Ivan pun langsung menegaskan kalau dirinya sangat tidak terima karena cucunya telah diperkaos oleh 3 pemuda begundal. Mendengar semua itu, di sini si tetangga yang tahu betul dengan sejarah Ivan di masa lalu, ia berusaha menenangkan Ivan untuk tidak berbuat kebrutalan. Si tetangga menyarankan agar Ivan menelepon polisi terlebih dahulu sebelum Ivan bertindak sendirian. Kemudian si tetangga bertanya di mana Katia sekarang. Ivan mengatakan kalau Katia terus mendekam di kamarnya karena dia sekarang benar-benar merasa terpuruk. Di sini si tetangga menyarankan Ivan agar Katia tidak menghapus lukanya agar nanti bisa dijadikan bukti. Rupanya diketahui si tetangga tersebut bukanlah warga biasa. Ternyata dia merupakan seorang instansi polisi yang mengerti dengan hukum. Namanya ialah Robi. Di sini Robi juga berjanji akan membantu Ivan dalam menangani kasus tersebut. Pada akhirnya Ivan bersedia mempercayakan kasus sang cucu kepada Robi. Setelah Robi melaporkan kejadian ini kepada atasannya, saat itu juga para polisi diam-diam berdatangan untuk menyergap apartemen mereka. Di sini si inspektur polisi sampai-sampai membuka bajunya untuk berpura-pura menjadi seorang pemabuk agar mereka mau membuka pintunya. Setelah membekuk mereka bertiga, pada awalnya para pelaku bersikeras bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Bahkan Ferran mencoba mengancam dan menggertak polisi dengan mengatakan kalau ia adalah anak seorang kolonel. Akan tetapi si inspektur tidak peduli karena hukum harus tetap ditegakkan. Setelah itu, para polisi menemukan sebuah kain yang masih ada bercak darah, sehingga para begundal ini sudah tidak bisa lagi mengelak atas perbuatannya. Saat mereka akan dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba sang kolonel polisi datang. Di sana, si kolonel tiba-tiba meminta untuk menghentikan penangkapan ini, yang ternyata si kolonel ini rupanya adalah ayah Ferran. Ayah Ferran juga mengiming-imingi sejumlah uang kepada si inspektur polisi agar dia tidak melanjutkan penangkapan tersebut. Namun sayangnya permintaan itu ditolak dengan tegas. Ferran, Daniel, dan Isro tetap akan dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga ayah Ferran kembali merayu si inspektur dan para polisi yang bersangkutan dalam penangkapan ini dengan menjanjikan uang dan naik jabatan. Mendengar kata uang, para polisi yang lain seketika akhirnya setuju hingga si inspektur pun mengikutinya. Dan ketiga pemuda itu akhirnya hanya diberi arahan dan tidak jadi dibawa ke kantor polisi. Ты им станешь. Я тебе обещаю. Да это вешалка. Это Катя вешалка. Постараюсь. Пиши чистуху. Di tempat lain, Ivan sendiri terlihat masih menunggu perkembangan kasus Katia. Namun Ivan yang baru terbangun terkejut ketika mencari Katia tidak ada di kamarnya. Rupanya Katia sedang mendekam di kamar mandi yang kini terlihat semakin stres. Ditambah Katia merasa mual-mual yang membuat dirinya seketika takut akan hamil dari seorang lelaki yang tidak diketahui mana bapak aslinya. Ivan yang merasa kasihan pada cucunya pun mencoba memanggil dokter psikiater untuk mengecek kejiwaan Katia karena Ivan takut kalau Katia akan lupa diri dengan mengakhiri hidupnya. Namun setelah diperiksa oleh psikiater, si dokter menjelaskan kalau kejiwaan Katia baik-baik saja. Si dokter juga menyarankan Katia untuk tidak keluar rumah dulu demi bisa memulihkan mentalnya. Di kemudian hari, Ivan mendapat laporan bahwa para pelaku dibebaskan karena pengaruh ayah Ferran. Sontak, Ivan yang tidak terima, ia langsung bertekad untuk membawa kasus Katia ke pengadilan. Namun sebelum itu, Katia dan Ivan pun pergi ke kantor polisi untuk melakukan pemeriksaan lainnya. Di sana, Katia masuk ke dalam ruangan penyidik sementara Ivan menunggu di luar. Di dalam, Katia malah dipojokkan oleh penyidik dengan menganggap kalau kejadian itu terjadi karena Katia lah yang telah memancing ketiga pemuda itu demi bisa mendapatkan uang. Artinya, si penyidik ini menganggap Katia adalah seorang marimas. Mendengar hal tersebut, tentu Katia menjadi semakin hancur dan merasa sakit hati. Namun di balik itu, ternyata ayah Ferran sudah menyogok para instansi untuk membalikan fakta agar Ivan dan Katia berhenti mempermasalahkan kasus ini.
Отбой. Я могу идти? Обиделись. Ketika sudah di rumah, Ivan sangat kecewa kepada kepolisian. Sedangkan Katia semakin depresi, apalagi setelah Katia dipojokkan. Keesokan paginya, Ivan yang baru saja membeli sarapan di luar tak sengaja melihat ketiga pemuda itu yang sedang abok santai seperti tidak terjadi sesuatu. Di sini, Ivan yang terus menatap tajam ke arah mereka, sontak mereka pun bertanya-tanya kenapa kakek tua bangka ini menatapnya seperti itu. Karena rupanya mereka tidak mengetahui jika Ivan adalah kakek Katia. Singkat cerita, Ivan mendatangi kantor pengadilan berharap lembaga ini bisa membantu membereskan kasus cucunya. Ivan juga terlihat mengenakan seragam lengkap seorang marinir dengan berbagai emblem penghargaan yang pernah ia terima dulu. Ivan berharap dengan dia mengenakan seragam, pengadilan akan segan terhadapnya dan mau menghargainya sebagai pahlawan bangsa. Namun sayangnya harapan itu tidak sesuai dengan apa yang Ivan inginkan, karena ayah Ferhan yang memiliki jabatan sudah menyogok semua orang termasuk si hakim jaksa. Si hakim mengatakan kalau pihaknya tidak bisa melanjutkan kasus Katia karena sudah jelas menurut laporan Katia lah yang merayu pemuda itu untuk mendapatkan uang. Нужно получше воспитывать ваших. Вот явно. Ketika Ivan akan pergi, si hakim tiba-tiba mengatakan sebaiknya Ivan membesarkan cucunya dengan lebih baik dan menasehati cucunya untuk berhenti menjadi seorang marimas. Mendengar hal itu, jelas Ivan seketika murka. Ivan pun mengatakan kalau hakim jaksa lebih hina daripada pelacur karena dia telah menjual belikan keadilan dengan uang yang tidak seberapa. Setelah semua yang terjadi, dari sinilah Ivan merasa bahwa lembaga hukum tidak bisa diandalkan. Ivan akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan Ivan akan membuat keadilannya sendiri. Dalam langkah pertamanya, Ivan mendatangi kantor makelar untuk menjual kebunnya pada calo tanah. Tujuan Ivan menjual kebun tak lain untuk modalnya membeli perlengkapan senjata guna menuntaskan keadilannya. Красивая деревня, но дорога... Вот тут и родился. Singkat waktu, saat Ivan pulang ke rumah, Katia yang ketakutan, ia tiba-tiba langsung mengatakan kalau tadi ayah Ferhan datang meminta maaf serta memberinya segepok uang. Mendengar hal itu, Ivan sangat marah karena harga diri cucunya tak sebanding dengan uang berapapun. Di sini, Ivan pun segera mendatangi kediaman ayah Ferhan lalu melemparkan uang tersebut tepat di mukanya. Ivan menegaskan kalau uang tidak bisa membeli semuanya. Di kemudian hari, Ivan pergi mendatangi pasar loak. Di sana, ia bertemu dengan salah seorang bandit penjual senjata angin. Di sini, Ivan mengatakan kalau ia ingin membeli senjata sungguhan. Lantas, Ivan dipertemukan dengan sekelompok orang yang selama ini menjual senjata ilegal. Ivan mengatakan kalau ia ingin membeli senjata sniper lengkap dengan teleskop, peredam, serta pelurunya. Да, с глушителем. Нет, батя, с пламя-гасителем. Setelah mendapat perlengkapan senjata yang dia inginkan, penjual itu pun memberi akses kepada Ivan ke sebuah ruangan untuk mencoba senjatanya. Para penjual sedikit meremehkan Ivan karena dari tampangnya Ivan seperti bapak-bapak biasa. Namun seketika mereka dibuat kaget sebab tembakan patwa ini tidak ada yang meleset. Готов? Mereka langsung tak menyangka dan berubah menjadi segan kepada Ivan karena takut burungnya juga ditembak. Saat sudah di rumah, terlihat Katia yang sekarang tampak lebih baik. Katia sepertinya ingin belajar melupakan trauma itu dan membiarkan semua ini berlalu begitu saja. Akan tetapi tidak bagi Ivan. Ivan sendiri tetap tidak akan tinggal diam karena keadilan harus ditegakkan. Apalagi ini menyangkut kesucian dan harga diri keluarganya. Di sini Katia lalu memberitahu kalau tadi pagi tetangganya menitipkan kunci rumah karena si tetangga akan pergi keluar kota untuk beberapa hari. Mendengar hal itu, Ivan pun segera
mengambil kuncinya, lalu bergegas ke sana untuk menyalakan lampu di rumah si tetangga karena langit sudah mulai gelap. Sesampainya di sana, ternyata rumah si tetangga berhadapan langsung dengan apartemen milik si pemuda. Lantas, Ivan berencana akan melakukan aksinya di rumah ini. Saat Ivan kembali ke rumah, ternyata di sana ada Ibu Katia dengan suami barunya. Terlihat Ivan pun sangat merindukan keduanya sebab mereka sudah lama tidak pulang. Di sana juga Katia yang sudah lama tidak berjumpa ibunya, terlihat ia pun memeluk erat sang ibu. Katia pun tak lupa menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya belakangan ini. Dengan begitu, Ibu Katia menenangkan putrinya untuk melupakan apa yang telah terjadi dan kembali beraktivitas normal karena hidup harus menatap ke depan. Namun, di tengah kehangatan berkumpulnya keluarga itu, Ibu Katia tiba-tiba meminta uang kepada Ivan, apalagi ia tahu kalau Ivan baru saja menjual kebunnya. Lantas, Ivan kemudian menyadari jika dia kembali hanya untuk meminta warisan, bukan untuk putrinya. Tentu hal tersebut membuat Ivan kesal dan Ivan langsung mengusir Ibu Katia untuk pergi. Singkat waktu, di malam berikutnya, Ivan diam-diam membawa peralatan senjatanya ke rumah si tetangga untuk mempersiapkan aksinya esok hari. Hingga saat hari H, sambil menunggu kedatangan ketiga pemuda itu, Ivan berkumpul bersama bapak-bapak di sana sembari menontoni permainan catur agar tidak dicurigai. Tak lama, terlihat ketiga pemuda itu pun akhirnya datang ke apartemen. Lantas, Ivan segera pergi ke rumah si tetangga melalui jalan belakang. Setelah mengawasi mereka cukup lama, akhirnya Ivan menembak ke arah botol minuman yang saat itu disimpan di depan perkutut Daniel. Hal itu dilakukan agar pecahan botol tersebut melukai perkutut Daniel dan agar terlihat seperti sebuah kecelakaan. Alhasil, burung perkutut yang dulu pernah digunakan melukai hati cucunya kini sudah tidak bisa diandalkan lagi. Kemudian, Ivan segera membereskan rumah tetangganya lalu kembali bergabung bersama teman-temannya seolah tidak terjadi apa-apa. Singkatnya, setelah Daniel dibawa ke rumah sakit, ayah Feran akhirnya bertanya kepada Isro dan anaknya perihal kejadian itu. Ayah Feran bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun sayangnya, Feran dan Isro juga kebingungan karena dia sama sekali tidak mendengar suara tembakan atau apapun, tapi tiba-tiba botol itu pecah yang seketika melukai burung Daniel. Mereka berasumsi mungkin ini salah Daniel sendiri yang tidak hati-hati dalam memegang botolnya sehingga menjadi pecah. Akan tetapi, ayah Feran yang merupakan kolonel polisi, ia langsung menduga kalau semua ini adalah ulah dari Ivan. Keesokan harinya, Ivan bertemu lagi dengan Robi, yaitu tetangganya yang merupakan seorang polisi. Ternyata saat itu Robi ditugaskan oleh atasannya untuk menyelidiki Ivan. Di sini Robi mengatakan kalau ia sangat berharap Ivan tidak ada kaitannya dengan kejadian Daniel kemarin. Singkat waktu, berhari-hari kemudian memperlihatkan Isro sedang berada di dalam mobilnya yang sepertinya hendak pergi. Mengetahui hal tersebut, Ivan langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali melakukan aksinya. Hingga ketika Isro memanaskan mobilnya sembari menyetel musik yang keras, tiba-tiba Ivan sengaja menembak ke arah tangki mobil agar seolah-olah kejadian ini diakibatkan karena ada percikan api di mobil tersebut. Kemudian Ivan segera pergi ke kerumunan yang saat itu berbondong-bondong menyaksikan kebakaran mobil Isro. Di sana Robi sempat melihat ke arah Ivan dan seketika curiga kalau kejadian ini adalah ulah Ivan. Namun sampai sekarang Robi belum bisa menemukan bukti apapun jika Ivan adalah pelakunya. Adegan berpindah ke rumah si kolonel yang mana terlihat saat itu Feran cukup shock dengan apa yang terjadi kepada kedua sahabatnya. Di sini ayah Feran juga menduga kalau ini pasti adalah ulah Ivan yang ingin balas dendam. Maka dari itu ayah Feran meminta pada putranya tersebut untuk tetap mendekam di dalam rumah karena target selanjutnya pasti adalah Feran. Mendengar hal tersebut, Feran seketika menjadi takut tak karuan. Ia tidak mau
nasibnya akan sama seperti Daniel dan Isru. Di sini Feren lalu meminta sang ayah untuk segera turun tangan sebelum Ivan melakukan aksinya. Di sisi lain, Robby mendatangi rumah Ivan ketika Ivan sedang tidak ada di rumah. Robby beralasan kepada Katia kalau ia berkunjung hanya ingin melihat keadaan Katia. Di sini Katia mengatakan kalau sekarang ia sudah membaik dan sudah melupakan kejadian-kejadian kemarin. Saat Robby melihat ke arah kunci, Katia langsung menjelaskan kalau kunci itu adalah kunci rumah milik tetangganya yang dititipkan karena si tetangga sedang keluar kota. Hingga saat Katia akan menyiapkan minuman, Robby segera mengecek di setiap sisi rumah Ivan berharap ia menemukan bukti. Namun sayangnya, Robby tidak menemukan apapun di rumah tersebut. Kembali ke rumah Feren. Di sana, ayah Feren memberikan putranya sebuah senapan agar Feren bisa berjaga-jaga. Si kolonel juga berpesan untuk tidak ragu menembak Ivan jika Ivan mendatangi rumah mereka. Karena sebelumnya ketiga pemuda itu ada urusannya dengan Ivan, dengan begitu para aparat hari ini langsung menggeledah rumah Ivan untuk mencari kebenaran. Di sana juga si kolonel terus mendesak Ivan untuk mengakui perbuatannya. Si kolonel pun meminta Ivan untuk menunjukkan senjata-senjatanya, mengingat Ivan dulu merupakan seorang veteran perang. Akan tetapi, ketegangan itu tak lama dibuyarkan oleh tetangga Ivan yang baru saja pulang dari luar kota. Di sini si tetangga yang tidak mengetahui ada kekacauan di lingkungannya, ia langsung meminta kunci rumah yang sebelumnya ia titipkan. Mendengar hal itu, si kolonel langsung curiga kalau peralatan senjata Ivan pasti dia sembunyikan di rumah si tetangga. Lantas, saat itu juga si kolonel membawa Ivan menuju rumah si tetangga. Di sana, si kolonel dan para polisi lainnya langsung menggeledah rumah tersebut. Di sini, Ivan dibuat panik karena selama ini senjatanya itu disimpan di dalam lemari baju. Namun anehnya, ketika lemari itu digeledah, tak diduga ternyata senjatanya tidak ada di sana. Sontak, karena tak kunjung menemukan senjata tersebut, si kolonel memaksa Ivan untuk mengaku saja karena ia tahu Ivanlah yang melakukan semua ini. Si kolonel juga mengancam akan menghabisi Katia dan juga Ivan sendiri jika sampai terjadi apa-apa kepada Feren anaknya. Mendengar ancaman itu, tiba-tiba Ivan mengatakan kalau sekarang sudah terlambat. Dengan begitu, sontak si kolonel dan para polisi detik itu juga langsung bergegas ke rumah untuk menyelamatkan Feren. Dan sesampainya di sana, si kolonel terus menggedor-gedor pintu karena Feren tak kunjung membukanya. Hingga si kolonel membuka paksa pintu tersebut dengan menembaknya. Namun tiba-tiba Feren yang ketakutan, ia mengira jika yang datang menggedor-gedor itu adalah Ivan. Bahkan sepertinya Feren sudah terkena gangguan mental akibat rasa ketakutannya. Singkat waktu, setelah semuanya diamankan dan pelaku pembantaian ini juga belum terungkap, Ivan tiba-tiba dibawa masuk ke halaman rumah Robby. Di sini terungkap kalau yang memindahkan senjata Ivan dari rumah si tetangga adalah Robby waktu kemarin. Robby sebenarnya mengambil kunci si tetangga dan sorenya Robby mengembalikan lagi kunci tersebut. Namun Robby sadar kalau Ivan hanya ingin mencari keadilan untuk cucunya. Hingga akhirnya Robby pun tergerak hatinya dan memutuskan untuk membantu Ivan. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, kita akhiri untuk video kali ini. Adios. Kamsahamnida.